banyak juga ada yang para ahli menggunakan metode lain bagaimana memilih seseorang itu boleh menjalani TFR. Misalnya ada skor transkrip BCRABL pada awal. Jadi ada beberapa tipe BCRABL mutasi. Nah, tapi ini kita biasanya dikerjakan, ada juga yang tidak. Jadi ada yang disebut dengan B2A2, ada juga yang atypical, ada juga yang tidak diperiksa. Jadi kalau tidak diperiksa itu dianggap tidak boleh katanya. Tapi kalau yang untuk B2A2 itu boleh gitu karena dia lebih bagus. Kemudian di sini lebih panjang ini, 8 tahun. Ini dari Hughes. Jadi paling bagus itu katanya 8 tahun. Baru bisa menjalani TFR. Nah, kemudian deep molecular response-nya minimal. Ini 2 tahun yang bagus untuk menjalani TFR. Kalau kurang dari 1 tahun, dia tidak merekomendasikan. Nah, ini juga sama, kurang lebih sama. Jadi ada yang melihat dari awal diagnosis, ada juga yang setelah di terapi. Misalnya antara laki dan perempuan, katanya laki-laki itu lebih jelek responnya. Sebenarnya mungkin tidak dijelaskan apa penyebabnya, kenapa laki-laki lebih jelek, kenapa. Karena mungkin wanita lebih patuh dalam hal pengobatan. Nah, jadi wanita yang lebih sering mencapai molekular respon yang lebih tinggi. Kemudian tadi transkrip. Nah, transkrip ini rutin, hampir jarang juga kita periksa, tapi dikatakan untuk yang 14A2 ini berkaitan dengan tingkat DNR yang lebih tinggi. Lalu bagaimana waktu dia 3 bulan pengobatan? Nah, ini tadi yang disebut dengan early molecular response. Jadi begitu 3 bulan pengobatan diperiksa lagi kuantitatif. Nah, kalau dia kurang dari 1% itu yang paling bagus. Gitu. Lalu lama penggunaan. Jadi rata-rata ini lama penggunaan TKI itu minimal 3 tahun. Yang paling bagus itu 5 tahun. Gitu. Kalau durasi respon yang tidak detected itu minimal 2 tahun. Jadi cukup berat sebenarnya syaratnya. Jadi penelitian tentang TFR ini sudah banyak, baik itu pada generasi 1, jadi pada pasien-pasien yang menggunakan imatinib, maupun pada generasi 2. Contohnya ini STEAM trial, ini dari Prancis, jadi orang-orang yang menggunakan imatinib sebanyak 100 orang, ternyata respon untuk mencapai TFR dalam 60 bulan itu 38%. Jadi kita lihat di sini untuk imatinib, nah yang paling tinggi itu berapa nih? 72% dalam waktu 36 bulan. Berarti 3 tahun dia kambuh lagi. Nah, lalu kalau yang generasi 2 juga kurang lebih sama, penelitiannya banyak gitu. Jadi di sini ada dasatinib, nilotinib gitu. Jadi kita lihat di sini durasinya minimal 2 tahun. Nah, ini ada yang menggunakan 1 tahun. Ternyata responnya juga cukup baik sebenarnya. Tapi kita lihat kekambuhannya terjadi pada rata-rata juga memang 3 tahun. Ya. Apa definisi kambuh kalau kita menjalani TFR? Ini juga penting. Jadi kan tadi kalau kita menjalani TFR dalam 6 bulan pertama itu merupakan hal yang waktu yang paling krusial. Artinya dalam 6 bulan pertama itu sering kambuh gitu. Nanti setelah 6 bulan kan nanti baru kita per 2 bulan ceknya. Jadi 6 bulan pertama cek per bulan. Yaitu adalah kehilangan major molecular response. 1 kali saja itu disebut kambuh. Jadi major molecular response itu adalah kedetek BCR-ABL-nya yang kurang dari 0,1%. Jadi ini contoh pasien. Jadi dia sudah dalam pengobatan, kemudian undetected gitu selama 3 tahun, lalu mencoba TFR, lalu kedetek itu di atas 0,1%. Jadi makanya dia kehilangan major molecular response, maka ini disebut dengan kambuh. Nah, kalau misalnya dia diobati lagi,
Begitu dia kambuh, diobati lagi dengan generasi 1. Tetap aja boleh dengan imatinib atau nilotinib di sini. Kemudian dia undetected lagi selama 3 tahun lagi, apakah dia boleh melakukan TFR lagi? Nah, ini belum ada rekomendasinya. Jadi pertanyaannya, apakah boleh mencoba kalau terjadi hanya sekali atau kemudian dia menjalani DMR lagi dalam waktu yang panjang, istilahnya second chance untuk treatment free remission, ini belum ada rekomendasi yang jelas. Jadi prinsip dasar dari TFR itu boleh kita melakukan stop terapi kalau kita mendapatkan deep molecular response yang panjang, minimal 3 tahun rata-rata ya. Kemudian kalau dia tidak ada relapse, terus TFR, tapi kalau dia relapse, minum obat lagi. Nah, kalau tidak ada deep molecular response, jadi tidak boleh melakukan TFR. Apa aja risiko-risiko seseorang yang menjalani TFR? Ada beberapa risiko. Yang pertama kambuh tadi. Nah, risiko kambuh tertinggi itu di 6 bulan pertama. Nah, menurut penelitian, kalau kita menunda 2 bulan terapi TKI ini dapat meningkatkan BCR-ABL sekitar 1%. Itu risikonya. Jadi makanya kalau 6 bulan itu berarti sekitar 3% akan terjadi peningkatan BCR-ABL dari awalnya gitu ya. Kemudian ada kekambuhan lambat. Kekambuhan lambat ini definisinya lebih dari 1 tahun gitu. Kemudian kegagalan untuk mencapai DMR. Jadi kalau orang menjalani TFR kemudian dia positif lagi, kambuh kan, kemudian kita coba lagi dengan TKI yang sama, itu ada sekitar 10% itu tidak respon lagi dengan obat yang sama. Ya masih mending lah ya, jadi 90% masih respon. Lalu ada yang disebut dengan TKI withdrawal syndrome. Biasanya berhubungan dengan muskuloskeletal, misalnya nyeri sendi, kekakuan dan sebagainya. Itu terjadi sekitar 1 bulan pertama, lalu beberapa bulan. Dan yang lain juga secara psikososial atau psikologik itu ada kecemasan untuk orang-orang yang menjalani TFR ini karena bisa kambuh, bisa juga menjadi krisis. Nah, itu aja yang saya sampaikan sebagai kesimpulan bahwa konsep pengobatan seumur hidup untuk pasien LGK itu tidak lagi berlaku sebenarnya karena ada peluang pada pasien-pasien LGK untuk berhenti berobat.